Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi untuk perkuliahan minggu ke-12 akan dilaksanakan dengan menggunakan video asinkron karena hari Selasa hari ini sedang libur tanggal merah seperti itu. Jadi kita nggak perlu capek-capek cari jadwal pengganti lagi untuk perkuliahan. Oke, pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai persamaan gelombang pada material. Di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai karakteristik material ya. Kita minggu lalu sudah belajar mengenai karakteristik material. Tipe-tipe karakteristik material itu apa saja? Kita sudah mempelajari mengenai 3 jenis karakter. Pertama adalah konduktif, kedua adalah dielektrik, dan yang ketiga adalah magnetik. Di mana ketiga material ini memiliki perbedaan, yaitu tergantung dari seberapa banyak jumlah elektron bebas. Pada material konduktif, elektron bebasnya sangat banyak sekali, sehingga begitu ada medan listrik eksternal, elektron tersebut bergerak dan menghasilkan yang namanya arus konduktif. Sedangkan untuk dielektrik, dia lebih banyak elektron yang terikat, sehingga akan mengakibatkan efek polarisasi, sehingga akan menghasilkan yang namanya arus polarisasi dan rapat muatan polarisasi, seperti itu. Begitu juga dengan magnetik, di mana polarisasi terjadi pada dielektrik, pada material magnetik terjadi yang namanya magnetisasi, di mana terdapat rapat arus magnetisasi atau JM. Sehingga persamaan medan pada persamaan Maxwell, dari keempat persamaan Maxwell perlu dilakukan penyesuaian. Yang sudah kita bahas minggu lalu, penyesuaiannya dapat kita lihat terletak pada nilai rapat flux listrik dan rapat flux magnetnya. Kalau pada medium di udara, nilai rapat flux listriknya adalah sama dengan epsilon 0 dikalikan E, dan beta B-nya ada sama dengan mu 0 dikalikan dengan H, maka ini adalah gelombang di udara. Kalau gelombang yang merambat di material, dia dipengaruhi juga oleh permitivitas dan permeabilitas dari material tersebut. Seperti itu. Nah, dari persamaan Maxwell ini kita akan fokus kepada dua persamaan, yaitu persamaan hukum Faraday dan hukum Ampere. Seperti itu. Nah, lalu kita sudah mempelajari juga dengan karakteristik medium, di mana yang paling berpengaruh itu ada 3. Yang pertama adalah permitivitas, permeabilitas, dan konduktivitas. Pada dasarnya setiap material memiliki nilai permitivitas, permeabilitas, dan konduktivitas masing-masing. Tergantung karakter mana yang lebih dominan sehingga dia lebih bersifat apa. Seperti itu. Contohnya, untuk ruang di udara dia memiliki permitivitas dan permeabilitas epsilon R dan mu R sama dengan 1. Seperti itu. Sehingga bisa kita buat simple atau disimplifikasi menjadi epsilon 0 dan mu 0 saja. Sedangkan konduktivitasnya dia bernilai 0 pada medium ruang udara. Pada medium dielektrik sempurna, konduktivitasnya juga masih bernilai 0. Hanya saja dia memiliki nilai epsilon R dan mu R tertentu yang tidak bernilai 1. Kalau bernilai 1 dia adalah udara. Dielektrik baik, dia memiliki konduktivitas tidak sama dengan 0, tapi nilainya sangat kecil sekali, sehingga yang lebih dominan adalah efek dari polarisasinya, seperti itu. Nah, kebalikan dari dielektrik sempurna adalah konduktor sempurna. Dia memiliki konduktivitas tak hingga, seperti itu. Yang artinya apa? Efek arus konduktivitasnya akan sangat besar sekali begitu dia terpapar medan listrik. Karena dia memiliki jumlah elektron bebas yang sangat-sangat banyak.
Seperti itu. Di sisi lain, dia juga memiliki nilai permitivitas relatif dan permeabilitas relatif tertentu tergantung materialnya. Seperti itu. Konduktor baik juga sama. Konduktor baik kebalikannya dari dielektrik baik. Dia memiliki konduktivitas sangat besar sekali. Yang membedakan dengan yang sempurna adalah yang sempurna dia memiliki nilai konduktivitas tak hingga. Ya, artinya itu adalah perfect ya. Nilai sempurna itu adalah perfect. Jadi itu adalah suatu kondisi ideal istilahnya yang tidak nyata, tapi sering kita gunakan untuk sebagai bahan perbandingan pada proses pembelajaran. Seperti itu. Sedangkan kebalikannya, bahan magnetis memiliki nilai μr yang sangat tinggi dengan nilai konduktivitas tertentu yang normal dan nilai epsilon r tertentu sesuai materialnya. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa membedakan yang mana yang masuk dielektrik, yang mana masuk konduktor, yang mana yang masuk magnetik. Seperti itu. Di sisi lain, untuk membedakan suatu material bersifat dielektrik atau konduktif, kita bisa menggunakan yang namanya loss tangent. Loss tangent adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kerugian dielektrik loss. Ini maksud dengan kerugian atau dielektrik loss itu adalah ternyata bahan material dielektrik dapat mengakibatkan terjadinya transformasi energi gelombang elektromagnetik menjadi panas. Hal itu terjadi seperti device-device yang kalian punya. Contohnya adalah handphone. Kalau kalian telepon atau main game yang lama kan artinya nanti handphone kalian akan menjadi panas. Seperti itu kan. Nah, itu diakibatkan oleh material dielektrik dari si komponen yang ada di handphone tersebut. Atau di komponen materialnya kalau kita bicara mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, nilai panas itu adalah yang hilang. Seperti itu. Yang artinya gelombang yang ditransformasi menjadi panas, panas itu kan nanti akan memuai dan energi itu akan hilang kan, seperti itu kan. Nah, di sisi lain kalau kita bicara mengenai loss tangent sendiri bisa didapatkan dari rasio perbandingan arus konduksi dengan arus pergeseran. Di mana kita tahu nilai arus konduksi pada minggu lalu adalah sama dengan sigma dikalikan dengan E, dan arus pergeseran pada materi sebelum UTS kita tahu dia adalah turunan dari epsilon dikalikan E. JD adalah turunan dari epsilon dikalikan E. Ini ada di persamaan Maxwell hukum Ampere ya, seperti itu. Nah, dengan begitu kita bisa menyederhanakan persamaan loss tangent, dia hanya sebesar sigma dibagi omega dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon r. Seperti itu. Di mana nilai loss tangent sendiri atau sigma per omega epsilon 0 epsilon r, dia akan bersifat dielektrik apabila dia nilainya mendekati 1, sedangkan dia akan bersifat konduktif pada apabila nilai loss tangentnya adalah lebih besar dari 1. Jauh sekali lebih besar. Seperti itu. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat loss tangent dipengaruhi oleh omega, di mana omega adalah sama dengan 2V dikalikan dengan F. Seperti itu. Dengan begitu bisa kita simpulkan karakteristik apakah material tersebut bersifat dielektrik atau konduktif juga dipengaruhi oleh si frekuensinya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, tentukan apakah air laut dengan epsilon R79 dan konduktivitas 3 merupakan konduktif atau dielektrik pada frekuensi 1 kHz atau 1 GHz. Nah, kita bisa mencari nilai loss tangentnya. Loss tangentnya adalah sama dengan sigma per omega dikalikan epsilon 0 kalikan epsilon R. Seperti itu ya. Di mana sigma-nya sendiri adalah 3, omeganya adalah 2V dikalikan dengan 1 kHz. 1 kHz adalah 1000 dikalikan dengan 79. Nah, ini kita harus masukkan nilai epsilon 0-nya. Epsilon 0-nya itu adalah 1/36V. Saya lupa ya, kali 10 pangkat min 9 kalau nggak salah. Saya nyantek dulu. Oh ya, benar. 1/36V kali 10 pangkat min 9. Nah, dengan menggunakan kalkulator sederhana, kalian bisa mendapatkan nilai ini adalah sama dengan 6,8 dikalikan 10 pangkat 5.
Ini bukan nilai tetanya ya, tapi nilai tan theta itu sendiri adalah komponen loss tangen. Jadi jangan dicari nilai tetanya. Seperti itu. Nah, artinya nilai loss tangennya sendiri ada. Kita cukup menyelesaikan persamaan ini aja. Sigma dibagi omega dikali epsilon 0 dikalikan epsilon r. Sama ini. Seperti itu. Nah, kita tahu nilainya sendiri adalah 6,8 kali 10 pangkat 5. Sehingga nilainya sendiri ini adalah jauh lebih dari 1. Sehingga pada frekuensi 1 kHz dia bersifat konduktor. Seperti itu. Nah, kebalikannya, kalau kita selesaikan pada soal yang B, kita tulis ulang 3 dikalikan 2V dikalikan 10 pangkat 9. Ya, seperti itu ya. Kali 79 kali 1/36V kali 10 pangkat min 9. Nah, hasilnya dia adalah 0,68 seperti itu. Dan nilainya dia mendekati 1 sehingga dia materialnya bersifat dielektrik pada gelombang yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya dari sini frekuensi mempengaruhi apakah material tersebut bersifat dielektrik atau konduktor seperti itu. Nah, pada materi selanjutnya, nah, kita bisa melihat dari persamaan Maxwell ini, dari persamaan Maxwell yang di sebelah kanan ini, kita tahu medan listrik dan medan magnet, nilai curl-nya bisa didapat dari turunan dari suatu persamaan B atau E. Nah, apabila kita memiliki suatu nilai E sama dengan E0 dikalikan cos omega T minus beta Z, seperti itu ya. Maka nilai turunan E-nya, dE per dt, terhadap T adalah sama dengan E0 dikalikan dengan, atau mungkin jangan pakai cos, kita pakai bentuk fasornya aja. Kalau kita pakai bentuk fasor, persamaannya dia adalah sama dengan E0 dikalikan E pangkat J omega T lah, misalkan seperti itu ya. Minus beta Z. Nah, kayak gini. Nah, maka bentuk turunan dE per dt-nya dapat kita tuliskan dia adalah sama dengan J omega dikalikan E0 dikalikan E pangkat J omega T minus beta Z, seperti itu. Sehingga dari persamaan Maxwell ini, hukum Faraday dan hukum Ampere bisa kita simplifikasi dia menjadi persamaan seperti ini. Apabila kita turunkan, nah maka dia bisa kita simplifikasi dia menjadi persamaan ini. Hasil turunannya itu kan menghasilkan minus J omega dikalikan H dikalikan mu 0. Di sini juga sama. Hasil turunan dari persamaan Maxwell di hukum Faraday, apabila kita turunkan persamaan min D per dt-nya, dia akan menghasilkan nilai min J omega dikalikan H dikalikan mu 0 dikalikan mu R. Seperti itu. Nah, hukum Ampere juga sama. Ada turunan dari medan listrik E. Nah, hasil turunan dari medan listrik E, di mana nilai E ini mengandung komponen omega, maka hasil turunannya adalah sama dengan J omega, seperti itu. Kita ambil bentuk fasor ya, jangan ambil bentuk real time. Bentuk fasor kan kita tahu bentuk fasor medan listrik kan dia adalah sama dengan E adalah sama dengan N0 dikalikan E pangkat J omega T minus beta Z, seperti itu. Maka hasil turunannya D per dt adalah sama dengan kita turunin yang di dalamnya kan, J omega ya, J omega dikalikan dengan E0 dikalikan E pangkat J omega T minus beta Z. Turunan dari E kan adalah tetap E, dia tidak berubah. Yang diturunkan adalah komponen yang di dalamnya, J omega T minus beta Z. Sehingga hasil turunannya adalah seperti ini. Dengan begitu kita tahu hasil turunannya akan menghasilkan nilai sama dengan J omega dikalikan dengan E, seperti itu. Didapatlah nilai ini, J omega dikalikan dengan E. Tidak terlalu kecil ya. Nah, seperti itu. Beberapa asumsi yang digunakan adalah gelombang elektromagnetik sudah melakukan propagasi jauh dari titik sumber, yang berarti arus utama sumber J0 atau rapat muatan bernilai 0. Itu terjadi pada hukum Ampere. Pada hukum Ampere kan kita tahu ada komponen
rapat arus utama atau J0. Nah, J0 sendiri sudah bernilai 0 karena gelombang merambat di sumber yang sudah nggak tahu kemana sumbernya. Sumbernya udah jauh sekali dari pada saat gelombang tersebut merambat. Seperti itu. Nah, dari kedua persamaan ini bisa kita lihat dari tabel sebelah kanan, bisa kita lihat pertama, saya akan sedikit zoom dulu. Pertama, kita lihat di sini dari mu 0, dari persamaan Maxwell-Faraday pada material bebas sumber atau pada medium udara, kita lihat dia hanya memiliki komponen mu 0 di sini. Nah, pada material, medium material bisa kita lihat perbedaan dengan persamaan yang di sebelah kiri adalah terletak pada komponen mu 0 kali mu r. Sedangkan komponen yang lainnya sama. Curl dikalikan dengan E. Curl dari E. Terus min J omega H-nya juga sama, seperti itu. Pada hukum Ampere juga sama. Pada hukum Ampere bisa kita lihat, pada medium udara, nilai persamaan hukum Ampere-nya, hasil turunannya adalah seperti ini, persamaan 5.2. Tapi pada medium material, ternyata dia menjadi lebih kompleks. Di mana dari ruas sebelah kiri persamaannya, kita bisa lihat mu 0 diganti menjadi mu 0 dikalikan dengan mu r. Tapi epsilon 0-nya sendiri tidak berubah menjadi epsilon 0 dikalikan epsilon r. Tapi dia disubstitusi menjadi persamaan ini. Yang saya kasih berwarna kuning. Ini. Nah, seperti itu. Sehingga nilai bisa kita lihat di sini, sementara permeabilitasnya sangat sederhana, kita tinggal ubah mu 0 menjadi mu 0 dikalikan mu r apabila medium tersebut berubah. Medium perambatannya menjadi material tertentu. Nah, pada permitivitas berbeda. Apabila di permitivitas di udara, gelombang merambat pada persamaan ampernya sendiri, dia hanya epsilon 0. Tetapi pada material tertentu dia persamaan permitivitasnya diubah menjadi epsilon 0 dikalikan epsilon r minus J sigma per omega, seperti itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan dengan menggunakan hukum Faraday, nilai permeabilitas mu 0 apabila gelombang merambat di udara dapat dengan mudah disubstitusikan dengan mu 0 kali mu r apabila gelombang merambat di material bebas sumber. Kita bisa lihat perbandingannya pada dua persamaan Maxwell ini. Pada hukum Faraday. Nah, di hukum Ampere juga sama. Mu 0 tinggal kita ubah menjadi mu 0 dikalikan dengan mu r. Seperti itu. Nah, akan tetapi permitivitasnya dia menjadi lebih kompleks karena dari hukum Ampere juga bisa kita lihat epsilon 0 akan disubstitusikan menjadi epsilon 0 kali epsilon r minus J sigma per omega, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk berubah material kita cukup mensubstitusikan nilai mu 0 dan epsilon 0-nya saja. Karena kita tahu pada dasarnya pada material di udara dia adalah sama-sama mu r kan. Hanya saja di udara mu r-nya dia adalah sama dengan 1. Seperti itu. Dan epsilon r di udara dia juga adalah sama dengan 1. Dan nilai sigma di udara dia adalah sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukin ke persamaan sebelah kanan, persamaan ini, pada dasarnya kalau kita masukin nilai epsilon r dan sigma pada medium udara, dia akan menghasilkan persamaan yang ada di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, jadi versi lengkap dari suatu persamaan gelombang itu pada dasarnya berada pada ruas yang kanan ini. Epsilon 0 kali epsilon r minus J sigma per omega. Hanya saja kita tinggal masukin nilai epsilon r dan sigmanya sesuai pada materialnya. Seperti itu. Nah, karena kita tahu apabila gelombang merambat dari udara dia dibandingkan dengan gelombang yang merambat pada material tertentu, kita cukup mensubstitusikan nilai permitivitas dan permeabilitasnya. Nah, maka
kita tinggal ubah di semua parameter yang lain. Nah, parameter yang pertama adalah konstanta propagasi. Kita tahu nilai konstanta propagasi beta adalah sama dengan 2V per lambda, seperti itu. Di mana lambda adalah sama dengan C per F, maka bisa kita tuliskan di sini adalah 2V dikalikan F dibagi dengan C, seperti itu. Atau dia adalah omega per C. Nah, ternyata nilai C-nya sendiri-sendiri, di mana C adalah 3 kali 10 pangkat 8, dia adalah sama dengan akar dari mu 0 dikalikan dengan epsilon 0. Kalau kalian masukin mu 0 dan epsilon 0 akar, di mana mu 0 adalah sama dengan 4 kali V dikalikan 10 pangkat min 7, mu 0 adalah 4V kali 10 pangkat min 7, dan epsilon 0 adalah sama dengan, C ini adalah 1 per mu 0 dikalikan epsilon 0. Dan epsilon 0 adalah 1 per 36 V kali 10 pangkat min 9. Kalau kita masukkan nilai C-nya itu adalah sama dengan ini, 3 kali 10 pangkat 8. Seperti itu. Atau C adalah sama dengan 1 per akar dari mu 0 kali epsilon 0. Nah, apabila gelombang merambat di medium material, maka kita tinggal mensubstitusikan mu 0 dan epsilon 0. Seperti itu. Sebentar ya. Nah, jadi seperti itu. Kita cukup mensubstitusikan nilai mu 0 dan epsilon 0 saja. Seperti itu. Nah, dari situ bisa kita lihat, mu 0 apabila kita substitusikan dia menjadi mu 0 kali mu R, dan epsilon 0 kita substitusikan menjadi epsilon 0 kali epsilon R minus J sigma per omega, maka didapatkanlah nilai konstanta propagasi sesuai pada gambar ini. Sesuai dengan rumus sebelah kanan yang saya kotakin. Nah, untuk membedakan konstanta propagasi antara medium di udara dengan konstanta propagasi pada material, di mana beta adalah sama dengan omega kali akar mu 0 epsilon 0. Nah, kita bedakan. Sekarang persamaannya kita gunakan yang namanya gamma. Seperti itu. Jadi konstanta propagasi pada material sekarang namanya bukan beta lagi, tapi namanya adalah gamma. Di mana gamma adalah hasil substitusi nilai mu 0 dan epsilon R, mu 0 dan epsilon 0, kita substitusikan dengan nilai mu dan epsilon pada material, sesuai yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Seperti itu. Dengan begitu kita dapat nilai gamma yang baru, konstanta propagasi adalah sesuai yang ada di sebelah ini, tabel ini, kotak ini. Nah, bisa kita lihat sendiri, nilai gamma sendiri ternyata lebih kompleks dibandingkan nilai beta. Nah, saya nggak mau bikin bingung, tapi kuncinya adalah seperti ini. Persamaannya adalah seperti ini. Kita tinggal memasukin nilai mu, epsilon, dan juga konduktivitasnya. Seperti itu. Nah, persamaan gelombangnya sendiri, ini bahasa Inggris, saya lupa ya. Oke, sorry. Saya bikin slide pakai bahasa, saya bikin 2 slide untuk kelas internasional, jadi bahasa Inggris, saya lupa terjemahinnya. Coba nggak apa-apa ya. Nah, dari persamaan baru dari konstanta propagasi, dari persamaan konstanta propagasi yang baru, pada material kita bisa melihat persamaan gamma sendiri adalah memiliki komponen real dan komponen imajiner. Ini adalah komponen real, dan ini adalah komponen imajiner. Seperti itu ya. Nah, sehingga bisa kita modelkan dia dalam bentuk alfa plus J beta seperti ini. Gamma adalah alfa plus J beta. Nah, akan tetapi persamaannya nggak semudah itu. Kenapa? Karena di sini alfa plus J betanya sendiri ada di dalam akar. Bentuk kompleksnya sendiri ada di dalam akar, sehingga perlu kita olah lagi. Nah, biar saya nggak bikin bingung,
hasil olahannya itu adalah seperti ini. Nilai alfa plus J beta adalah sama dengan ini. Alfanya sendiri adalah omega dikalikan akar dari epsilon 0 epsilon R kali mu 0 kali mu R per akar 2 dikalikan akar dari 1 plus sigma per omega epsilon 0 epsilon R kuadrat minus 1 pangkat setengah. Seperti itu. Dari sini bisa kita lihat perbedaan dari alfa dan beta itu hanya terletak pada nilai minus 1 dan positif 1. Seperti itu. Nah, apabila kita simplifikasi di mana epsilon adalah sama dengan epsilon R dikalikan epsilon 0 dan mu adalah mu 0 kali mu R, maka hasil persamaannya adalah sesuai pada tabel sebelah kiri kanan. Seperti itu. Maka hasilnya adalah seperti ini. Alfa dan betanya adalah seperti ini. Nah, oleh karena itu ini adalah hanya bersifat rumus ya. Jadi sebenarnya enaknya UAS itu adalah banyak rumus yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, rumus-rumus ini pada dasarnya kita tinggal tulis aja kan. Jadi nggak perlu memahami. Artinya cukup melihat persamaan ini kita tinggal masukin variabel-variabel semuanya. Omega, epsilon, mu, dan sigma, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti akan saya kasih contoh soalnya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Apa sih perbedaan antara alfa dan beta? Seperti itu. Kalau kita bicara mengenai konstanta propagasi. Nah, ternyata nanti kita akan tahu alfa itu merepresentasikan yang kita sebut sebagai konstanta atenuasi. Seperti itu. Dan beta sendiri sekarang namanya berubah menjadi konstanta fasa. Seperti itu. Jadi, kalau kita bicara, ini simpulan ya yang menurut saya penting ya. Kalau kita bicara mengenai konstanta propagasi, di udara adalah sama dengan beta, seperti itu, di mana beta adalah sama dengan 2V per lambda, seperti itu ya. Ini adalah konstanta propagasi di udara. Nah, konstanta propagasi di material namanya beda. Sekarang namanya adalah gamma. Seperti itu. Ya. Gamma sendiri juga terdiri dari komponen alfa plus J beta. Di mana beta yang ada di konstanta propagasi material, ini namanya adalah konstanta fasa. Seperti itu. Sedangkan alfa sendiri adalah konstanta atenuasi. Nah, maksudnya apa sih konstanta atenuasi dan konstanta fasa? Nah, ternyata konstanta atenuasi itu mengatakan kalau alfanya tidak bernilai 0, maka gelombang akan mengalami yang namanya redaman. Seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, konstanta propagasi di udara tidak memiliki nilai alfa, hanya memiliki nilai beta. Artinya apa? Kita asumsikan gelombang yang merambat di udara itu tidak pernah terjadi yang namanya redaman. Seperti itu. Nah, sedangkan sebenarnya beta yang ada di konstanta propagasi di udara ini sama dengan beta yang ada di sini. Seperti itu. Nah, bagaimana proses pembuktiannya? Ya mudah, proses pembuktiannya tinggal kita masukin aja. Nilai epsilon pada medium di udara, nilai epsilon R adalah sama dengan 1. Mu R adalah sama dengan 1. Nah, lalu di sini juga nilai sigmanya adalah sama dengan 0. Itu adalah medium di udara ya. Dengan begitu, kalau kita masukin semua nilai-nilai tersebut, maka yang tersisa pada medium di udara nilainya hanyalah nanti tinggal omega dikalikan dengan akar dari mu 0 kali epsilon 0 atau adalah sama dengan omega per C. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya nilai beta pada medium di udara itu didapatkan dari nilai beta pada material. Seperti itu. Hanya saja kita tinggal memasukkan nilai epsilon R, mu R, dan sigma sesuai pada material di udara. Bisa kita lihat di tabel di sini. Nilai di udara, epsilon R-nya sama dengan 1, mu R-nya sama dengan 1, dan konduktivitasnya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kalian tinggal masukin aja. Kalau kalian
nggak mau pusing, seperti itu, coba. Jadi ini sebenarnya untuk mengibaratkan ya. Jadi kalau kita bicara mengenai konstanta propagasi pada material, seluruh material termasuk di udara, persamaan lengkapnya itu adalah persamaan yang alfa dan beta ini. Hanya saja nilai karakteristiknya itu adalah tergantung dari nilai epsilon R, mu R, dan sigma. Seperti itu. Kalau kita masukin nilai epsilon R, mu R, dan sigma pada udara, epsilon R1 dan mu R1 dan sigma 0 di udara, maka akan sangat jelas kita akan mendapatkan nilai alfa sama dengan 0. Seperti itu. Karena di sini nilai, ini kan sigmanya kan adalah sama dengan 0 ya. Artinya nanti akan tersisa akar 1 minus 1. Akar 1 minus 1 adalah sama dengan 0 kan. Semua nilai yang dikalikan dengan 0 maka akan menghasilkan nilai alfa adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jadi penjelasannya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombangnya sendiri untuk gelombang yang merambat di material, pada dasarnya persamaannya sama dengan persamaan gelombang yang merambat di udara, hanya saja akan ada tambahan yang namanya E pangkat minus alfa Z. Seperti itu. Akan ada tambahan komponen konstanta atenuasi di sini. Ini adalah konstanta atenuasi. Nilai alfa, karena nilai alfa di-generate dari gamma kan. Gamma adalah sama dengan alfa plus J beta, seperti itu. Nah, maka nanti akan ada nilai E pangkat minus alfa Z atau E pangkat AZ, tergantung dari arah propagasinya. Kalau arah propagasinya sumbu Z positif, di sini nilainya minus. Kalau arahnya Z negatif, di sini nilainya positif. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat karena ada nilai E pangkat alfa Z atau E pangkat minus alfa Z, kalian masukin nilai alfa berapapun, nilainya pasti akan di bawah 1. E pangkat minus alfa Z dan E pangkat alfa Z itu akan nilainya selalu berada di bawah 1. Seperti itu. Artinya apa? Kalau dia adalah suatu fungsi persamaan periodik, apabila dia dikalikan sesuatu yang bernilai kurang dari 1, itu akan mengakibatkan apa? Akan ada terjadi yang namanya redaman kan? Seperti itu kan? Sepanjang nilai Z, dia akan terus berkurang nilai alfanya, nilai konstantanya. Nah, sehingga akan mengakibatkan yang namanya redaman. Nah, dari situ kita bisa tahu kenapa dia disebut sebagai konstanta atenuasi atau konstanta redaman. Hal itu terjadi karena gelombang yang merambat di material akan mengalami redaman. Amplitudonya akan semakin berkurang mengikuti dengan nilai konstanta propagasi E pangkat minus alfa Z. Seperti itu. Nah, sampai pada suatu titik dia akan habis. Seperti itu. Nah, berbeda dengan gelombang di udara ya. Gelombang di udara kita asumsikan tidak mengalami yang namanya redaman. Jadi sepanjang apapun dia bentuknya akan sama periodik seperti itu. Sedangkan pada gelombang yang merambat di material, dia akan semakin berkurang amplitudonya seiring dengan gelombang tersebut berjalan semakin jauh. Seperti itu. Nah, sekarang karena kita mengetahui gelombang tersebut memiliki redaman, artinya kita perlu mengetahui seberapa jauh gelombang tersebut merambat sampai dia hilang. Nah, istilah tersebut kita gunakan dengan yang namanya adalah skin depth. Nah, skin depth itu mengindikasikan seberapa jauh gelombang merambat dapat menembus suatu permukaan sampai dia bernilai 0. Karena dia akan mengalami redaman kan. Artinya suatu saat dia akan hilang di sini. Akan habis karena dia diredam seperti itu. Nah, skin depth itu mengindikasikan itu seberapa jauh gelombang tersebut merambat. Nah, nilai skin depth adalah sama dengan 1/alfa meter. Seperti itu. Nah, di sini dapat kita simpulkan, pada konduktor sempurna, di mana konduktivitas adalah sama dengan tak hingga, nilai atenuasinya juga sangat tak hingga. Sesuai dengan persamaan yang ini. Kalau kita masukin ini adalah tak hingga, maka seluruh persamaannya akan bernilai tak hingga kan. Seperti itu kan. Nah, maka dia akan mengakibatkan nilai skin depth-nya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Artinya apa?
Suatu material konduktor sempurna itu tidak dapat ditembus oleh gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Nah, jadi ternyata konduktor itu sendiri memiliki karakter dia tidak bisa ditembus oleh gelombang elektromagnetik. Karena dia memiliki skin depth sama dengan 0. Artinya dia hanya bisa menembus sejauh 0 meter. Begitu di permukaan dia akan langsung dipantulkan. Dia tidak ada yang diserap ke dalamnya. Seperti itu. Kan gelombang akan kita gambarkan seperti ini ya. Kalau ada gelombang datang, anggaplah ini dari udara. Ini adalah metal, misalkan perfect conductor atau perfect electric conductor. Nah, maka gelombang akan dipantulkan seperti itu. Dia tidak ada yang diteruskan ke sini. Seperti itu. Tidak ada yang diteruskan. Nah, berbeda apabila dia menggunakan material lain. Kalau dia adalah udara misalkan, di sini adalah air, maka selain gelombang yang dipantulkan akan ada gelombang yang diteruskan kan. Seperti itu kan. Ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti pada materi terakhir. Nah, akan tetapi kenyataannya seperti itu. Nah, sedangkan pada dielektrik sempurna, di mana sigma adalah sama dengan 0, maka nilai atenuasinya adalah sama dengan 0. Kita masukin ke persamaan ini. Persamaan alfa yang ada di sini. Kalau kita masukin nilai sigmanya adalah sama dengan 0, maka nilai alfanya adalah sama dengan 0 juga, kan otomatis. Karena nanti akan saling menghilangkan 1 minus 1. Nah, dengan begitu, karena nilai alfanya 0, maka nilai skin depth-nya adalah sama dengan tak hingga, kan? Seperti itu kan? 1/0 adalah tak hingga. Dengan begitu, kalau kita bicara mengenai dielektrik sempurna, artinya gelombang tidak akan mengalami yang namanya redaman. Seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke variabel yang terakhir, kedua terakhir. Yang namanya adalah kecepatan fasa. Nah, kita tahu tadi, kecepatan gelombang C adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 didapat dari nilai 1 per akar epsilon 0 dikalikan dengan mu 0. Seperti itu. Nah, kita tinggal substitusikan nilai mu 0 dan epsilon 0-nya, di mana mu 0 adalah sama dengan mu 0 dikalikan mu R. Kita substitusikan kalau materialnya berubah. Kalau epsilon 0, kalau materialnya berubah, kita substitusikan menjadi epsilon 0 kali epsilon R minus J sigma per omega. Seperti itu kan ya. Yang ada di persamaan ini. Nah, ini. Nah, kita tinggal substitusikan nilai epsilon 0 dan mu 0-nya. Seperti itu. Nah, dengan begitu bisa kita lihat hasil dari substitusinya akan menghasilkan nilai hasil dari substitusinya akan menghasilkan nilai ini. Nah, atau kalau kita tuliskan beta adalah sama dengan omega dikalikan akar dari epsilon 0 dikalikan mu 0. Nah, nilai epsilon 0 dan mu 0-nya kalau kita substitusikan dengan persamaan ini akan menghasilkan nilai ini. Nah, seperti itu. Nah, dengan begitu bisa kita simpulkan pada dasarnya, seiring dengan penambahan konduktivitas, maksud saya dari persamaan beta ini, kita bisa melihat seiring dengan penambahan konduktivitas, maka nilai beta akan semakin tinggi. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa memasukkan nilai epsilon 0 dan mu 0-nya untuk mendapatkan kecepatan fasa dengan memasukkan nilainya kita ganti dengan nilai ini. Tapi pendekatan yang lain yang bisa kita lakukan adalah, kalau kita lihat dari persamaan beta, maka dengan peningkatan konduktivitas, maka nilai betanya sendiri akan semakin tinggi kan? Seperti itu kan? Nah, artinya apa? Kalau beta semakin tinggi, maka dengan menggunakan frekuensi sudut yang sama, kita bisa mengasumsikan kecepatan gelombang akan semakin lambat. Seperti itu. Nah, hal itu terjadi. Jadi artinya apa? Pada medium material, kecepatan gelombang merambat itu tidak lagi sama dengan kecepatan cahaya. Seperti itu. Jadi, kalau kita modelkan, kecepatan cahaya C adalah sama dengan omega per beta. Seperti itu. Nah, ini kan beta adalah beta di udara ya. Seperti itu ya. Beta di udara kan.
Seperti itu. Nah, ternyata pada material di medium lain selain di udara, nilai betanya itu semakin meningkat seiring dengan peningkatan konduktivitas. Seperti itu. Kalau konduktivitasnya naik, maka betanya akan ikut naik. Nah, kalau betanya naik, artinya apa? Kalau kita lihat dari faktor ini. Artinya, omeganya kan tidak berubah. Omega kan adalah sama dengan 2V kali F. Frekuensi tidak pernah berubah. Sehingga 2VF dibagi beta yang lebih tinggi, maka akan ada yang namanya kecepatan fasa atau VP, di mana kecepatan VP adalah jauh di bawah C. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Karena beta lebih dari beta 0 ini adalah konstanta propagasi di medium udara, dan beta adalah konstanta propagasi di material lain, maka kecepatan gelombang merambat akan semakin lambat pada material tersebut. Seperti itu. Kecepatan gelombang merambat pada material disebut sebagai kecepatan fasa, di mana kecepatan fasa nilainya berada di bawah kecepatan cahaya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke variabel yang terakhir, adalah impedansi intrinsik. Nah, kita lihat impedansi intrinsik juga ternyata dipengaruhi oleh mu 0 dan epsilon 0. Nah, artinya kita tinggal substitusikan dengan mu 0 sama dengan mu 0 kali mu r, dan epsilon 0 kita ubah menjadi epsilon 0 epsilon r minus j sigma per omega, maka akan menghasilkan nilai impedansi intrinsik seperti ini. Nah, ini adalah hal yang tricky ya istilahnya, kalau saya lihat ya. Karena kenapa? Sama seperti konstanta propagasi gamma, dia memiliki komponen real dan imajiner. Atau dia dalam bentuk kompleks, seperti itu. Nah, untuk konstanta untuk impedansi intrinsik sendiri, bisa kita pecah menjadi bentuk magnitud dan bentuk fasa. Seperti itu. Nah, di mana bentuk magnitudnya kita tinggal masukin, dia adalah persamaan sesuai yang ada di tabel ini. Nah, seperti itu. Sedangkan bentuk fasanya adalah sama dengan sesuai yang ada di tabel ini. Seperti itu. Nah, dari situ bisa kita dapat persamaan gelombang dengan menggunakan persamaan medan listrik sebelumnya, yaitu persamaan ini, kita bisa mendapatkan nilai medan magnet adalah dengan persamaan berikut. Ya, Pak, bedanya di mana? Seperti itu. Nah, pertama bedanya adalah kita tahu nilai H itu adalah sama dengan E dibagi dengan impedansi intrinsik. Tapi impedansi intrinsik di material di udara berbeda dengan material lain. Seperti itu. Kalau di material lain dia bentuknya kompleks. Artinya ada komponen magnitud, ada komponen fasa. Seperti itu. Nah, di mana peran magnitud dan fasa sendiri? Magnitud itu akan menjadi pembagi medan listrik. Nilai magnitudnya akan menjadi pembagi medan listriknya, sedangkan nilai fasanya akan mengakibatkan perbedaan fasa antara medan listrik dan medan magnet. Seperti itu. Nilai fasanya akan ditambahkan ke dalam cos, akan dikurangkan ke dalam cos ini. Ini adalah fasa dari impedansi intrinsik. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita simpulkan fasa dari impedansi intrinsik mempengaruhi persamaan medan magnet yang merambat di material tertentu. Selain itu, medan listrik dan medan magnet juga akan tetap tegak lurus, sehingga kalau medan listriknya dia berada di sumbu E, maka medan magnetnya berada di sumbu Y. Nah, gambarnya berbeda. Kenapa? Karena dia ketemunya di sini. Dia tidak ketemunya di sumbu. Seperti itu. Dia ketemunya di atas atau di bawah, tidak di sumbu. Nah, perbedaan inilah yang kita sebutkan sebagai perbedaan fasa. Nah, jadi perbedaan fasa antara medan listrik dan medan magnet pada material itu adalah tergantung nilai fasa dari impedansi intrinsiknya. Seperti itu. Nah, ini adalah simpulan dari pembahasan kita. Dari simpulan dapat kita lihat, pada ruang hampa konduktivitasnya bernilai 0, pada dielektrik juga dia bernilai 0, pada konduktor dia memiliki nilai. Permitivitasnya dia bernilai epsilon 0 karena epsilon R-nya bernilai 1 di udara, mu R-nya juga bernilai 1. Nah, untuk material lain dia memiliki epsilon R dan mu R tertentu. Seperti itu. Nah, konstanta propagasinya, sigma adalah sama dengan alpha plus J beta,
Pada medium udara, alfanya bernilai 0. Benar ya? Karena konduktivitasnya bernilai 0. Dan betanya dia bernilai omega kali akar epsilon 0 kali mu 0. Seperti itu. Nah, sebenarnya itu diambil dari persamaan sebelah kanan pada material konduktor baik. Hanya saja kita masukkan nilai epsilon R, mu R, dan konduktivitasnya. Seperti itu. Nah, pada material udara juga, pada material dielektrik juga sama. Kalau kita masukin konduktivitasnya adalah sama dengan 0, maka yang tersisa adalah nilai epsilon R dan mu R-nya saja. Seperti itu. Kita tinggal masukin nilai ini aja. Nilai ini, epsilon R dan mu R berdasarkan nilai di sini. Seperti itu. Nah, jangan lupa ya, kalau nilai epsilon aja dia tidak pakai R atau 0, maka dia adalah sama dengan epsilon 0 dikalikan mu, epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Pada nilai mu, saja tanpa embel-embel apapun, maka dia adalah mu 0 kalikan mu R. Itu untuk mempersingkat aja, seperti itu. Nah, untuk sigma yang sangat besar sekali, bisa kita sederhanakan. Untuk konduktivitas yang sangat besar, kita bisa sederhanakan persamaannya menjadi seperti ini. Dia menjadi akar dari V dikalikan F dikalikan sigma dikalikan mu, seperti itu. Nah, kecepatan fasa. Kecepatan fasa Vp adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 pada medium di udara, sedangkan pada material lain dia berada di bawah kecepatan cahaya. Seperti itu. Karena nilai betanya akan sangat besar. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah impedansi intrinsik. Pada medium udara dia bernilai 377 ohm atau 120 V, sama aja. Nah, sedangkan pada material dielektrik sempurna dia dipengaruhi oleh mu R dan epsilon R. Sedangkan pada konduktor dia bersifat lebih kompleks dan dia memiliki nilai magnitud dan nilai fasanya, seperti itu. Nah, skin depth juga sama. Karena konduktivitasnya adalah sama dengan 0, maka alfanya adalah sama dengan 0. Maka skin depth pada ruang hampa udara dan dielektrik dia bernilai tak hingga. Seperti itu. Sedangkan pada konduktor baik, skin depth-nya dapat bernilai 1 per alfa atau 1 per beta. Hampir sama, karena mendekati nilainya. Nah, persamaan medan listriknya juga sama. Kalau dia tidak memiliki atenuasi di sini, ini juga tidak memiliki atenuasi. Nah, pada konduktor dia memiliki nilai atenuasi. Dan medan magnetnya juga di sini dia dipengaruhi oleh fasa dan magnitud. Di sini dia fasanya sama, hanya magnitudnya saja berubah. Nah, karena dia dipengaruhi impedansi intrinsiknya tidak lagi 377 ohm. Nah, sedangkan di sini dia 377 ohm. Seperti itu ya. Nah, biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh soal. Suatu gelombang datar uniform elektromagnetik dengan frekuensi 5 GHz, merambat pada bahan dielektrik non-konduktif. Dielektrik sempurna, artinya sigmanya adalah sama dengan 0. Dengan permitivitas relatif 2,53. Mu R adalah sama dengan 2,53. Dan permeabilitas relatif, salah. Bukan mu R, salah. Permitivitas adalah epsilon R. Epsilon R adalah sama dengan 2,53 dan mu R adalah sama dengan 1. Apabila amplitudo gelombang medan listrik adalah sama dengan 10 volt, nah, tentukan konstanta propagasinya. Nah, konstanta propagasi bisa didapatkan dari nilai alfa plus J beta kan, seperti itu kan. Konstanta propagasi gamma adalah sama dengan alfa plus J beta. Nah, pada material dielektrik sempurna, alfanya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga yang tersisa adalah sama dengan konstanta propagasinya adalah sama dengan J dikalikan beta. Di mana betanya kalau kita lihat pada tabel di sini, untuk material dielektrik sempurna, nilai betanya adalah ini. J omega kali akar epsilon R epsilon 0 dikalikan mu R kali mu 0. Yang ini. Seperti itu. Nah, berarti tinggal kita masukin aja pada dasarnya.
Berarti tinggal masukin persamaannya, dia adalah sama dengan J dikalikan dengan 2V dikalikan F dikalikan akar dari epsilon 0 epsilon R dikalikan mu 0 kali mu R. Seperti itu. Atau bisa kita dapatkan dia nilainya adalah sama dengan J dikalikan 2V kali 5 dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan dengan, nah kita tinggal masukin. Kita tahu, masukin aja nggak apa-apa, 1/36V kali 10 pangkat min 9 dikalikan dengan 2,53 dikalikan dengan 4V kali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan 1. Seperti itu ya. Nah, kalau kita selesaikan dengan kalkulator, maka bisa didapatkan nilai betanya adalah sama dengan J dikalikan dengan 166,57 per meter. Atau kalau kalian mau mudah tuh bisa kalian simplifikasi seperti ini. Kita tahu C adalah sama dengan 1/epsilon 0 kali mu 0 kan, seperti itu kan. Maka persamaannya bisa kita mudah menjadi J dikalikan dengan omega dibagi C, kayak gitu, dikalikan dengan akar epsilon R dikalikan dengan mu R. Nah, seperti itu. Pada dasarnya rumusnya itu cuma dibolak-balik doang, tinggal yang mana yang kalian nyaman untuk digunakan. Seperti itu. Nah, sudah dapat nilai alfanya, kita cari nilai panjang gelombangnya. Panjang gelombang adalah sama dengan beta per 2V kan. Salah kayaknya. Sorry. Saya nggak biasa rumus langsung ya. Biasanya saya mulai dari awal dulu. Beta adalah sama dengan 2V per lambda. Maka lambda adalah sama dengan 2V per beta. Seperti itu. Atau 2V dibagikan dengan 166,57, maka dia akan menghasilkan nilai. Nah, dengan menggunakan kalkulator kalian bisa dapat nilainya adalah 377 cm. Seperti itu. Nah, persamaan yang B, ekspresikan gelombang listrik dalam domain waktu. Nah, ini tinggal kita tuliskan aja yang B. Nilai medan listriknya adalah sama dengan EX adalah sama dengan E0-nya dikalikan cos omega T minus beta Z. Seperti itu. Nah, itu dia adalah sama dengan 10 dikalikan dengan cosinus. Omega-nya tinggal kita masukin aja. 2V kali 5 kali 10 pangkat 9 T minus betanya adalah 166,57 Z. Seperti itu ya. Volt per meter. Seperti itu ya. Mudah ya. Nah, sekarang yang C. Ya, kalian tinggal masukin aja 2 kali 5 kali 10 pangkat 9 itu berapa? 10 kali 10 pangkat 9 ya. Seperti itu. Berapakah nilai atenuasi dari gelombang tersebut? Nah, karena dia dielektrik sempurna, nilai atenuasinya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Mudah, nggak perlu ditulis pakai rumus. Ya, kalau kalian mau masukin pakai persamaan yang ini juga nggak apa-apa. Persamaan yang ini kan atenuasi ya. Kalian tinggal masukin aja persamaan ini. Masukin nilai konduktivitasnya sama dengan 0. Ya, otomatis akan ketemu nilainya adalah sama dengan 0. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita paham, kalau dielektrik sempurna itu konduktivitasnya 0, maka nilai alfanya otomatis akan bernilai 0. Seperti itu. Kalau lihat dari tabel ini juga kita udah lihat kayak gitu. Nilai alfanya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Saya rasa ini masih mudah untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke ya, tadi sedikit putus. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu gelombang datar uniform dengan frekuensi 1 MHz merambat pada bahan konduktif dengan karakteristik sigma sama dengan 4,8 kali 10 maksud min 2, epsilon R 8 dan mu R sama dengan 1. Seperti itu. Tentukan rasio los tangannya. Nah, rasio los tangan bisa didapatkan dari kita tahu rasio los tangan adalah sama dengan tan theta sama dengan sigma per omega kali epsilon 0 kali epsilon R kan, seperti itu kan. Tinggal kita masukin aja nilainya, 4,8 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan
2V dikalikan 10 pangkat 6. Karena dia adalah 1 MHz sama dengan 10 pangkat 6. Seperti itu. Dikalikan 1/36V kali 10 pangkat min 9 dikalikan dengan 8. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian menggunakan kalkulator, hasilnya itu kalau nggak salah sekitar 108. Dengan begitu dia nilainya lebih dari 1, maka dia bersifat konduktif. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah B, tentukan atenuasi dan konstanta propagasinya. Nah, kita bisa melihat pada persamaan di tabel di sini, untuk suatu konduktor dia memiliki nilai alfa dan beta serupa hampir sama, yaitu adalah akar dari V kali F kali sigma kali mu. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di tabel, maka dia adalah nilainya sama dengan alfa sama dengan beta, nilainya adalah sama dengan akar dari V dikalikan F dikalikan sigma dikalikan dengan mu. Seperti itu ya. Nah, maka dia adalah sama dengan akar dari 3,14 dikalikan 10 pangkat 6 dikalikan 4,8 kali 10 pangkat min 2. Seperti itu. Dikalikan 4V kalikan 10 pangkat min 7. Nah, kalau kalian menggunakan kalkulator, hasilnya adalah sama dengan 0,435. Seperti itu ya. Udah ya. Nah, terakhir yang C. Apabila amplitudenya sama dengan 1 volt per meter, ekspresikan gelombang dalam domain waktu. Nah, kita asumsikan dia adalah ke arah sumbu Z positif. Seperti itu. Nah, maka medan listriknya EX adalah sama dengan E0 dikalikan cos omega T minus beta Z. Seperti itu ya. Oh iya, jangan lupa dia dikalikan dengan E pangkat minus alpha Z. Kenapa dia dikalikan dengan E pangkat minus alpha Z? Karena kita tahu dia adalah konduktor. Dengan begitu kalau kita lihat di tabel di sini, konduktor memiliki komponen atenuasi. E pangkat minus alpha Z. Nah, kita tinggal tuliskan lagi persamaannya, dia menjadi cos omega T minus beta Z. Seperti itu. Nah, maka dia akan menjadi 1 dikalikan E pangkat minus 0,435 Z dikalikan cos omeganya adalah 2V kali 10 pangkat 6. Seperti itu. Dikalikan T minus 0,435 Z. AX volt per meter. Nah, kira-kira seperti itu hasilnya. Nah, seperti itu ya. Mudah ya. Kita lanjut ke soal yang C. Soal yang C adalah suatu gelombang datar medan listrik merambat pada medium dielektrik sempurna dengan nilai permeabilitas material mu sama dengan mu0 kalikan mu r adalah sebagai berikut. Nah, tentukan frekuensi gelombang. Nah, ini mudah sekali. Frekuensi gelombang F adalah sama dengan omega dibagi dengan 2V kan. Seperti itu kan. Atau 6V kali 10 pangkat 7 dibagi dengan 2V. Ini hasilnya 3, maka dia adalah 3 kali 10 pangkat 7. Atau 30 MHz. Seperti itu ya. Nah, yang B juga sama. Yang B juga sama. Panjang gelombang lambda adalah sama dengan beta. Beta sama dengan 2V per lambda. Sehingga lambda adalah sama dengan 2V per beta. Seperti itu kan. Atau dia adalah 2V dibagi dengan 0,4V. Nah, ini akan menghasilkan panjang nilai adalah sama dengan 2 bagi 0,4 adalah 5 meter ya. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang C, untuk soal yang C, kecepatan fasa gelombang. Nah, kecepatan fasa gelombang adalah sama dengan, nah, kecepatan fasa atau Vp, kita tinggal tuliskan saja, dia adalah sama dengan omega per beta. Seperti itu. Nah, di mana omeganya adalah sama dengan 6V kali 10 pangkat 7,
maka betanya adalah sama dengan 0,4 V. Seperti itu. Nah, hasilnya dia adalah sama dengan 6 bagi 0,4 adalah sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 8. Atau sama dengan setengah dari C. Seperti itu. Mudah ya? Yang D, permitivitas dari medium. Nah, permitivitas dari medium bisa kita dapat dari nilai beta. Seperti itu. Di mana beta adalah sama dengan omega dikalikan akar dari epsilon 0 kali mu 0 dikalikan dengan mu R. Nah, ini bisa kita dapat pada tabel. Tinggal kita lihat saja di tabel untuk nilai beta adalah ini. Untuk material di elektrik adalah sama dengan omega kali epsilon 0, epsilon R, mu 0, mu R. Seperti itu. Nah, dikalikan dengan epsilon R. Seperti itu ya. Nah, kita tahu nilai betanya adalah sama dengan 0,4 V. Dan omeganya adalah sama dengan 6V kali 10 pangkat 7. Seperti itu. Dikalikan akar dari epsilon 0 kali mu 0 dikalikan 1 dikalikan epsilon R. Seperti itu. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini bisa kita dapatkan nilai epsilon R-nya adalah sama dengan 2 kuadrat atau sama dengan 4. Seperti itu ya. Tinggal diselesaikan saja persamaannya. Seperti itu. Nah, sekarang persamaan soal yang terakhir, yang E. Tentu persamaan medan magnet yang dibentuk. Nah, untuk mendapatkan persamaan medan magnet yang dibentuk, kita perlu mencari yang namanya impedansi intrinsik. Di mana impedansi intrinsik untuk persamaan gelombang yang merambat di material, di elektrik, dia adalah sama dengan mu 0 kali mu R per epsilon 0 kali epsilon R. Seperti itu. Atau dia adalah sama dengan 377 dikalikan dengan 1 per akar epsilon R, di mana akar epsilon R adalah sama dengan 4. Maka dia adalah sama dengan 377 per 2. Seperti itu ya. Nah, mudah ya. Nah, dengan begitu persamaan medan magnetnya dia adalah sama dengan EX dibagi dengan 377 per 2. Atau dia adalah sama dengan 20 per 377 dikalikan kosinus 6V kali 10 pangkat 7T minus 0,4V kali Z AX. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Ampere per meter. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya untuk soal yang terakhir. Nah, selanjutnya adalah untuk tugas kalian. Nah, untuk PR sendiri, ini adalah PR-nya satu soal. Tugas individu. Silakan dikerjakan sampai dengan minggu depan ya. Kerjakan seperti biasa sampai dengan minggu depan tanggal 8. Tanggal 7 berarti. Deadline-nya 7 Juni 2021 pukul 23.59 di LMS ya, seperti itu. Oke. Saya rasa cukup dari saya untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan deadline yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.